Selamat malam, Mas. Baik, Pak Hasibullah, saya ingin terlebih dahulu meminta tanggapan Anda, bagaimana Anda memaknai serangan yang kemudian pada akhirnya dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran? Pak Hasibullah, mungkin audionya bisa di-unmute, Pak, karena suaranya tidak terdengar. Baik, silakan lanjutkan, Oke, Pak. ya. Yang pertama tentu ini adalah kabar buruk, kabar duka bagi kita yang menginginkan dunia ini menjadi lebih damai, menjadi lebih tentram, dan tidak lagi ada perang-perang baru. Dan sebelumnya, bagaimana kita tahu, kita sempat optimis karena Iran dengan Amerika menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan satu persoalan, yaitu persoalan nuklir, persoalan senjata, rudal yang disangkakan oleh Amerika. Dan sampai kemarin hari Kamis, Amerika dengan Iran itu masih berkomitmen dengan pendekatan diplomasi. Tapi siang ini waktu Indonesia Barat kita dikejutkan dengan serangan cepat atau serangan pendahuluan atau menyerang secara preventif yang dilakukan oleh Israel kepada Iran. Tentu ini memiliki beberapa makna, Mas, dari serangan ini. Yang pertama, bahwa pada akhirnya lagi-lagi untuk kesekian kali Israel berhasil membawa Amerika untuk masuk di dalam strategi dan permainannya, terutama untuk menghadapi potensi ancaman yang sekarang secara de facto hanya dimiliki oleh Iran sebagai pemimpin daripada kelompok perlawanan di Timur Tengah. Jadi sekali lagi maknanya yang pertama bahwa Israel pada akhirnya memenangi perhatian Trump ataupun hati Trump yang awalnya sempat bimbang apakah akan menggunakan pendekatan diplomasi atau justru akan menggunakan pendekatan perang. Dan sekali lagi kita ikutin perundingan 1, 2, dan 3 itu adalah bisa kita pahami sebagai upaya yang dilakukan oleh Trump untuk menggunakan pendekatan diplomasi, dan pada tahapan itu Israel dalam tanda kutip terpinggirkan atau kalah dari pertimbangan Trump. Tapi hari ini Israel kembali memenangkan pertimbangannya Trump, sehingga diberitakan bahkan sudah dinyatakan secara resmi bahwa Amerika turut bergabung dalam serangan yang dilakukan oleh Israel ini. Demikian, Mas. Oke, artinya mungkin sederhananya ketika Amerika Serikat dan Iran sudah membangun jalur komunikasi melalui jalur diplomasi, pada akhirnya Israel ini kembali merebut ataupun berhasil merebut hati dari Donald Trump untuk kemudian memihak dan akhirnya menyerang Iran. Saya ingin tanyakan bahwa tadi Anda menyebutkan, Pak Hasibullah, bahwa Iran adalah dapat dikatakan sebagai salah satu ataupun mungkin negara terdepan untuk kemudian mengetuai kelompok negara-negara di Timur Tengah. Apakah bisa diprediksi bahwa apa yang kemudian meletus saat ini bisa meluas, Pak Hasibullah? Ya, saya melihat dari perkembangan di sekitar Israel dan di Timur Tengah secara umum, ini memang menjadi perang yang total, terutama di barisan perlawanan. Terutama setelah kelompok perlawanan selama ini terlibat dalam juga perang yang cukup besar dengan Israel, semenjak terjadinya serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun 2023 lalu, di mana kemudian menyeret Hamas dalam peperangan langsung, kemudian Hizbullah dalam peperangan juga, dan Houthi di Libanon, di Yaman yang juga terlibat dalam perang ini. Nah, pada akhirnya serangan sekarang dari Israel kepada Iran itu dipahami sebagai upaya dari Israel untuk mengakhiri kelompok perlawanan atau basis perlawanan terakhir yang memang selama ini itu berada di Iran sebagai ketua daripada kelompok-kelompok perlawanan ini. Dan saya melihat serangan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, termasuk yang terbaru aksi demonstrasi yang terjadi di Iran, itu dipahami oleh Israel sebagai momen kelemahan yang tidak ingin berlalu secara percuma.
Karena dilihat dari berbagai macam indikasi, katakanlah Iran baru menghadapi perang besar-besaran, lalu kemudian ekonominya juga belum stabil, lalu kemudian terjadi aksi demonstrasi yang cukup besar, bahkan kemudian menimbulkan korban jiwa sampai ribuan. Nah, ini kan situasi internal yang tidak lagi normal di Iran, dan Israel sangat memahami itu, bahwa ini adalah kesempatan kalau ingin betul-betul menghabisi atau melumpuhkan Iran secara total, atau bahkan kelompok perlawanan secara lebih merata. Dan saya melihat itulah kemudian yang coba dipaksakan oleh Israel, terutama kepada Amerika, walaupun pada awalnya Amerika sendiri agak skeptis. Kenapa skeptis? Secara komunikasi kan kemarin Donald Trump sudah meyakinkan kepada publik Amerika bahwa intervensinya sekali, kurang lebih pada tanggal 19 kalau tidak salah di bulan Juni itu, lalu kemudian berhasil menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran. Jadi Trump kemudian memberikan klaim kepada publik Amerika bahwa misi Amerika untuk membantu Israel membuat Iran tidak lagi memiliki program nuklir itu dinyatakan berhasil dengan sangat mengagumkan. Tapi kemudian beberapa bulan setelah itu, yaitu persisnya di Desember dan sampai sekarang, lalu kemudian membangun retorika bahwa bahwa Iran kembali menjadi ancaman bagi Israel, menjadi ancaman bagi Iran, bahkan bagi Amerika. Kemarin dikatakan oleh Menlu AS. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang kontradiktif. Di bulan Juni Trump sudah meyakinkan kepada publik bahwa intervensi mereka, serangan mereka menghancurkan fasilitas nuklir Iran, tapi kemudian beberapa bulan berikutnya Trump datang lagi dengan klaim, dengan retorika bahwa ancamannya sekarang dibangun lagi oleh Iran. Dan sekali lagi itu sebenarnya paksaan retorika, paksaan narasi yang dilakukan oleh Baik. Israel kepada Trump, kepada Amerika. Baik, tentu ini menjadi perhatian kita bersama juga karena informasi terbaru yang tadi kami peroleh bahwa Iran juga sudah melancarkan serangan balasan kepada Israel dan juga Amerika Serikat. Terima kasih pengamat Timur Tengah Bapak Hasibullah Sastrawi telah bergabung di Breaking News Kompas TV.